Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini semuanya sangat rajin ini ya, sudah lengkap. Bahkan sebelum saya masuk sudah banyak yang ada di kelas ini. Sebelum kita mulai pertemuan pertama pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah ilmu maupun keterampilan kita dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kita berdoa dulu silakan. Bisa diakhiri. Pada pertemuan pertama ini agendanya adalah biasanya perkenalan dulu ya, tapi kemarin dari seluruh mahasiswa ini sudah membuat video perkenalan dan beberapa sudah saya ikuti sejak tadi pagi, walaupun hanya tidak semuanya ya, beberapa saja yang sudah saya lihat. Jadi saya rasa untuk perkenalan tidak perlu ya, ini kan sudah sering ketemu saya ya, atau mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh silakan bertanya tentang dosen pengampunya dulu. Kalau nama saya adalah Bahrul Rizky Kurniawan, biasa dipanggil Pak Rizky gitu ya, karena sekarang sudah bapak-bapak ya, sudah punya anak satu, jadi sudah pantas dipanggil Pak Rizky. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Mas Nadif, sudah sering lihat ya Mas Eko. Ini sepertinya sudah pernah saya ampu ya sebelumnya ya ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Mas Andrea, Pak Zulfa ini juga, ya ini kemarin waktu semester awal dulu ya. Iya, Pak. Jadi saya rasa tidak perlu perkenalan lebih lanjut tentang saya, maka kita berlanjut untuk perkenalan dengan mata kuliah ini. Mata kuliah Asesmen Pembelajaran Fisika. Kita kenalan dulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Asesmen Pembelajaran Fisika. Ini angkatan 2019 ya, alhamdulillah berarti sudah mampu bertahan selama 2 tahun ini ya berarti ya. 2 tahun ini mampu bertahan di sini bersama kita untuk belajar bersama tentang pembelajaran fisika. Adakah sebelumnya mata kuliah pembelajaran yang sudah diambil sebelum mata kuliah ini? Ya, apa Mas Eko? Ini manggung-anggung. Mata kuliah apa Mas Eko? Pembelajaran. Belajar dan pembelajaran, Pak. Belajar dan pembelajaran, mata kuliah universitas ya? Yeah. Ini selain itu, ada lagi? Asesmen formatif, Pak. Kalau dari saya. Asesmen formatif. Yeah. Sudah apa sedang diambil? Sudah, Pak. Semester kemarin. Jadi yang jawab asesmen formatif siapa? Saya, Pak. Samsul Huda. Oh iya, Mas Huda ini kakak tingkat ya, 2018 ya? Iya, Pak. Oke, berarti nanti sudah tahu lebih banyak daripada adik yang lain, tapi tidak apa, kita belajar bersama di sini. Oke, terima kasih Mas Samsul Huda, selamat bergabung. Kita lanjutkan kenalan dulu dengan asesmen pembelajaran ini ya. Jadi asesmen formatif itu nanti bagian dari asesmen pembelajaran. Kita lanjutkan. Ada beberapa kontrak kuliah yang harus kita sepakati di awal ini. Yang pertama adalah terkait materi. Materinya ini ya, pada 3 minggu awal, di
sini akan saya jelaskan dasar-dasarnya terkait tentang asesmen pembelajaran fisika. Jadi seperti dasarnya ya, atau secara umumnya seperti itu. Kemudian nantinya pada pertemuan 456 itu akan kita bahas terkait high order thinking. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada yang namanya kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan keterampilan proses. Ada 4 ya, ada 4. Nah ini kita pilih 4 saja dari HUTS. Nantinya ini akan disajikan oleh kalian semua selaku mahasiswa untuk berdiskusi. Jadi nanti kita akan bagi ke dalam 8 kelompok. 8 kelompok, di sini ada 23 ya. Nanti kita mulai presentasi di minggu keempat. Oke, ini materinya dulu, kita lanjutkan. Setelah itu ada UTS. Nanti UTS-nya terkait dengan konsep dasarnya dan tugas kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penilaian. Ketika sudah mengetahui tentang konsep penilaian, tentunya tidak afdol ya kalau tidak praktek. Maka Anda semua nanti akan membuat instrumen penilaian nanti pada pertemuan ke-9 dan 10. Kemudian akan dilakukan pengambilan data. Jadi setelah belajar membuat, belajar untuk mengambil data. Belajar, ini konteksnya belajar. Nanti kita akan belajar juga tentang menganalisis data yang tadi sudah diperoleh. Kemudian akan dituliskan laporan hasil analisis tersebut dalam bentuk artikel. Dan itulah yang nanti akan menjadi tugas akhir. Dari keseluruhan materi ini, adakah pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Atau mungkin ada yang Pak. Pak? Siapa ya? Silakan. Saya Pak. Silakan. Andrea Pak. Oh ya, Mas Andrea. Untuk pengambilan datanya itu berarti kita langsung terjun ke cari sampel siswa gitu Pak, atau gimana untuk pengambilan data? Terus ini sudah berpikiran jauh ke depan ini berarti ya. Untuk pengambilan data Mas Andrea nanti dan semuanya, karena keadaannya masih seperti ini, maka nanti datanya adalah data teman-teman di kelas. Jadi nanti Anda akan membuat instrumen, kemudian diberikan kepada teman-teman yang lain untuk selanjutnya dianalisis. Oke, cukup? Ya, tapi karena pembelajaran secara daring ya, jadi nanti karena masih COVID, jadi kita akan melaksanakan secara daring, bergantian. Nanti kita bahas lagi setelah UTS. Oke, terima kasih Mas Andrea. Ada yang lain? Mungkin, wah ini materinya terlalu mudah Pak, jangan bahas itu Pak. Boleh, kita ganti materi yang lain. Tidak ada ya? Sepakat berarti ya ini materinya ya? Jadi separuh nanti kita akan bicara tentang konsep, separuh semester nanti kita akan praktek. Oke. Dan kita lanjutkan tentang perkuliahan yang akan kita hadapi. Yang pertama tentunya kita akan daring ya, full daring. Jadi saya tidak ingin ada mahasiswa yang bilang ke orang tuanya harus ke Malang karena harus ikut mata kuliahnya Pak Rizky. Wah itu berarti penipuan, itu jelas. Oke, kita akan full daring. Yang kedua nanti kita akan secara sinkron seperti ini. Karena saya lebih suka untuk mengajak Anda berpikir bersama-sama ya. Saya tahu Anda sudah mahasiswa, sudah punya banyak pemikiran. Daripada saya buatkan video, kemudian Anda hanya mendengar, pasti ya bukan mahasiswa. Nah, kita akan kebanyakan nanti sinkron seperti ini. Untuk mahasiswa yang misalkan ada kendala, misalkan sinyalnya tidak bagus Pak untuk sinkron, sehingga saya tidak bisa hadir, ya tidak apa-apa selama alasannya itu jujur ya, jujur. Kemudian Pak, saya ada kegiatan masak, wah itu ya jangan ya, kalau gitu tetap ikut kuliah ya, kalian sudah bayar SPP, ya kalau masak ya pagi-pagi gitu ya. Kalau kuliah ya waktunya kuliah. Tapi ada suatu hal misalkan yang mendesak hingga mahasiswa yang lain, hingga kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan, nanti akan saya sediakan recording, bisa diikuti. Atau Pak, saya mahal kalau harus ikut Zoom, kuotanya mahal Pak. Oke, nanti akan saya sediakan recordingnya agar bisa diakses melalui YouTube, sehingga lebih murah ya, karena paketannya banyak yang gratis YouTube kalau sekarang ini ya. Nah itu silakan
silakan dipilih lah. Yang jelas nanti keaktifan Anda selama mengikuti perkuliahan itu akan menjadi penilaian bagi saya, karena di sini saya kebanyakan untuk mengajak Anda semua untuk berpikir. Rekaman meeting nanti sudah ada. Tadi ada 8 kelompok diskusi ya, 4 materi, artinya 2 materi adalah bahasanya sama, saling melengkapi duanya. Ini PPT dan makalah, nanti Anda membuat PPT dan makalah ketika sudah buat kelompok di pertemuan keempat, dikumpulkan sebelum pertemuan keempat, semuanya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 8, baik itu yang presentasi nanti terakhir-terakhir maupun yang pertama-tama, tetap sama pengumpulannya. Jadi tidak ada istilah, enak kelompok terakhir, masih lama. Sama ya, kita kumpulkan sama di pertemuan sebelum ke pertemuan keempat. Setidaknya, ya nanti kita lihat pengaturannya bagaimana. Kelompok 6, nomor 6 maksudnya, presentasi kelompok disajikan secara ini masih titik-titik. Silakan kita sepakati saja mau buat video masing-masing kelompok atau mau presentasi sinkron seperti ini. Ada pendapat? Mohon maaf Pak, saya izin berpendapat. Oke, silakan Mbak Zulfa ya. Nggih. Misal kalau membuat video aja bagaimana Pak? Soalnya nanti kalau yang keterbatasan sinyal maupun kuota, mungkin kalau lewat sinkron tidak bisa mengikuti. Oke, terima kasih. Jadi untuk presentasi kelompok membuat video ya. Kalau saya memutuskan nanti takutnya merasa keberatan buat video, tapi kalau ada usulan seperti itu silakan. Yang lainnya bagaimana? Masing-masing kelompok nanti membuat video. Setuju? Pak, ini berarti nanti videonya akan diputarkan ketika sinkron gini Pak ya? Oke, terima kasih. Atau kita melihat video? Mas Andrea. Oke, terima kasih Pak. Oke, jika masing-masing kelompok membuat video, nantinya video harus di-upload atau sudah dapat diakses teman-teman minimal H-1 hari. Jadi minimal hari Minggu sudah bisa dilihat teman-teman. Oke, membuat video H-1 maksimal itu sudah harus diupload. Sudah harus dapat dilihat oleh teman-teman yang lain. Sehingga nantinya setelah melihat video tersebut, teman-teman ini bisa membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya di WhatsApp, grup WA kita ya. Grup WA kita, bukan grup kelas ya. Ini grup mata kuliah, silakan ditulis namanya di situ. Oh, ini saya Nadif dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya? Tulis. Tapi kelompok penyaji tidak boleh langsung menjawab. Jadi pertanyaannya ditampung. Kita tampung semua pertanyaannya, kapan dijawab? Pada saat perkuliahan berlangsung atau hari Senin. Dan saya tawarkan lagi, inginnya nanti menjawab secara sinkron seperti ini atau by text. Ketik gitu ya, typing atau voice note, terserah, saya kembalikan kepada kelas ini atau sebaiknya saya kembalikan ke masing-masing kelompok saja. Bagaimana? Ada yang berpendapat? Kalau saya lebih enak sinkron Pak, biar bisa menyanggah langsung. Oke, Mas Andrea, diskusinya sinkron. Oke, mungkin kalau kita diskusi sinkron cukup 1 jam pertemuan ya, karena kan 1 jamnya untuk ya lihat video sendiri-sendiri di rumah secara asinkron. Nanti jam ke-6 kita buat untuk diskusi seperti itu ya. Kan kasihan nanti kalau 2 jam harus full. Ada usulan yang lain mungkin? Setuju? Setuju Pak. Ya, Mas Adif setuju, yang lain tidak ada komentar, berarti saya anggap setuju ya. Jadi nanti presentasi kelompok disajikan secara video, masing-masing kelompok membuat videonya, diunggah maksimal H-1, kemudian nanti yang lain bisa menanggapi dengan pertanyaan, dan akan dibahas melalui sinkron, melalui diskusi secara sinkron ya, pada saat hari Senin. Oke, silakan nanti yang lupa-lupa diingatkan lagi. Oke, aman, poin 6 sudah ketemu, sudah sepakat, kita lanjutkan ke poin 7. Setiap pertemuan nanti setiap mahasiswa harus mengumpulkan resume. Apa saja yang telah dibahas.
Ya, ini untuk memastikan bahwa Anda semua ini tidak cuma on Zoom tapi ternyata sibuk ngapain-ngapain ya. Jadi untuk memastikan saja resumenya dikumpulkan. Plus ya, kalau hanya mendengar itu kemampuan berpikirnya masih sebatas anak TK lah ya, masih mendengar saja. Kalau mahasiswa harus lebih, yaitu dengan cara menambah hasil belajar mandiri. Misalkan di sini saya menjelaskan apa itu hakikat dari assessment. Nah, itu kan yang kemudian itu yang saya sampaikan. Kemudian Anda tulis di resume itu pendapatnya Pak Rizky. Itu materi hari ini. Saya coba bisa dicari lain. Apa sih hakikat assessment menurut A, B, C, D, menurut undang-undang, menurut permen. Nah, itu boleh. Silakan nanti ada tambahan-tambahan. Dan tambahan-tambahan itulah yang nantinya menjadi tolak ukur seberapa Anda mandiri dalam belajar, pengembangan diri. Kan mahasiswa ya, bukan anak SD, SMP lagi yang nurut apa gurunya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 8, pastikan pakaian sopan dan rapi ya, walaupun di rumah. Ya, karena saya masih bisa melihat kalian semua. Nantinya saya tidak mewajibkan harus full Zoom, full on cam gitu ya selama Zoom. Tapi ketika bertanya, ketika saya memberikan pertanyaan, yang mendapat kesempatan adalah yang on Zoom. Maka karena saya beranggapan bahwa yang tidak on cam, ya, off cam, itu berarti tidak siap untuk menjawab atau tidak siap berpartisipasi. Jadi kalau Anda ingin, saya punya pendapat, nyalakan on cam dan sampaikan pendapat. Pastikan pakaian sopan dan rapi. Boleh kalau mau pakai masker boleh. Saya tidak tahu ya, mungkin Anda sedang cari wifi di kafe gitu ya. Kalau di luar ya dipakai aja maskernya. Kan cari-cari wifi yang mendukung gitu ya, boleh. Jadi kalau di luar ya gunakan masker. Oke, yang terakhir ini poin penting, tindakan tidak jujur dan curang, maka artinya siap mengulangi perkuliahan ini di tahun yang akan datang. Itu ya. Saya prinsipnya seperti itu. Kalau Anda curang ya jangan pernah protes kalau ternyata tidak lulus. Cobain terus. Coba mulai sekarang dibiasakan untuk tidak curang, tidak kopas, plagiasi itu harus dihindarkan dari kaum akademisi ya seperti kalian ini. Ada 9 topik itu atau 9 kontrak kita selama perkuliahan 1 semester ini. Baik dari materi maupun perkuliahan, silakan jika ada komentar atau ada pertanyaan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Mas Nadif. Itu 8 kelompok itu tetap dari awal semester sampai akhir semester atau cuma awal saja Pak? 8 kelompok nantinya akan tetap. Mulai selama 1 semester itu akan tetap. Untuk pembagiannya nanti akan saya random ya. Saya random secara melalui si pencar. Jadi si pencar itu bisa membagi kelompok secara random. Silakan nanti dilihat kelompoknya di si pencar. Atau mau nggak usah, saya saja yang saya harap kalian bisa bekerja sama dengan siapapun dengan baik ya. Kalau milih sendiri biasanya ya pilih yang teman dekat. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Saya mau silakan Mas Adam ya ini. Ya, izin bertanya Pak, untuk mengenai apa yang ketujuh untuk yang pengumpulan resume, hasil belajar mandiri, itu apakah boleh diketik atau mungkin tulis tangan? Kemudian untuk poin juga, untuk yang tadi masalah plagiasi, apakah hasil belajar mandiri juga tidak boleh mirip secara langsung dengan apa yang kita baca seperti itu Pak, sumber referensi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Adam pertanyaannya yang menarik ya. Yang pertama untuk yang pertama tadi tentang pengumpulan ya, pengumpulan resume ya. Iya Pak, formatnya. Pengumpulan resume untuk pertemuan pertama nanti akan dikumpulkan sebelum pertemuan kedua, 1 minggu gitu ya. Jadi tidak harus langsung. Kalian kalau misalkan lupa, nanti recording juga bisa dimanfaatkan. Oh ya, kemarin bahas apa ya? Saya harap pembuatan resume ini tidak berarti ketika saya nerangkan Anda semua nyatet gitu ya, nanti malah nggak bagus. Nanti ada recordingnya, silakan bisa dilihat lagi atau dicatat saja poin-poin pentingnya, nanti kalau lupa ada rekamannya.
diperhatikan dulu. Karena kalau waktu saya zaman kuliah dulu, saya lebih suka mendengarkan penjelasan Bapak Ibu dosen daripada sibuk nyatet. Nanti catatannya ya saya biasanya pinjam ke teman-teman yang suka nyatet gitu aja. Kan bahaya kalau nyatet, tapi pasti nanti ketika kalian baca catatannya, waduh ini kemarin apa ya, nah, itu susah. Baik didengarkan dengan baik, diikuti dengan baik, dipahami, nanti baru dicatat. Itu saya rasa lebih baik. Untuk yang kedua, untuk cek plagiasi akan saya lakukan. Jadi nanti memang harapannya kalau kalian belajar mandiri, dapat artikel tentang misalkan hakikat, wah ini langsung aja di copy, ya, itu kan juga yang namanya bukan kebiasaan yang baik. Jadi yang baik adalah kalian baca, amati, kemudian resapi, baru dicatat. Latihan ya, latihan. Ini sekarang sudah semester 4 ya berarti ya? Benar ya? Sudah semester 4. Sudah mulai latihan menulis. Cuma untuk cek plagiasi, similarity-nya tidak akan saya tinggikan ya mungkin bisa saya maklumi lah. Kalau tidak terlalu intinya ada beberapa yang sama tidak apa-apa, tapi saya punya batas toleransi kemiripan. Artinya kalau asal kopas itu ya berarti alamat tidak baik. Itu saja Mas Ibnu, ada lagi yang ditanyakan? Itu tadi yang pengumpulannya boleh diketik atau mungkin harus tulis tangan, Pak? Oke, diketik saja. Ya, karena cek plagiasi bisanya untuk ketikan ya, kalau tulisan tangan malah tidak bisa. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Eko. Terkait modul atau buku referensi apa ada, Pak, yang dipakai? Oke, untuk modul dan buku referensi nanti akan saya sajikan di sebentar ya. Untuk yang wah ini bukunya jauh dari saya. Nanti saya tunjukkan aja di grup ya, nanti saya fotokan. Ada buku yang bisa didapat dengan bahasa Indonesia juga ada, yang bahasa Inggris juga banyak. Kalau dicari di toko buku insya Allah ada kok. Namanya pembelajaran. Judulnya asesmen pembelajaran. Ada di meja saya di belakang. Nah, silakan nanti dicari, kan banyak itu ada online shop ya. Biar online shopnya nggak cuma apa kalau biasanya. Ya udah, itu aja Mas Eko, nanti saya berikan di Cipecar. Ada yang lain? Izin bertanya Pak, terkait video apakah ada batas maksimal dan minimal untuk durasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur Aini. Untuk batas video ya maksimal 15 menit ya, karena 15 menit itu salah satu sudah termasuk yang paling pas bagi kita untuk melihat video. Tidak bosan ya kayak 1 jam nonton film gitu. Nah, kalau video presentasi ya 15 menit. Sekitar 15 menit. Oke. Ada kesulitan untuk membuat video, ada banyak aplikasi ya membuat video, atau kalau kesulitan pakai saja Zoom. Kalian Zoom satu kelompok, misalkan bertiga, Zoom bareng, di-record, kemudian ya itu sudah bisa. Sudah jadi ya, sudah usah editing. Itu minimal apa? Silakan. Terserah nanti mau kalau merasa videonya bagus, layak, tidak memalukan gitu ya di-upload di YouTube-nya masing-masing. Jadi kalau masih malu-malu, di-upload di Google Drive, kemudian linknya di-share. Atau mungkin kelas ini punya YouTube channelnya satu kelas gitu, mungkin bisa dikumpulkan di sana. Atau mau sendiri-sendiri, ya itu juga perlu ya. Nanti silakan mau gimana enaknya, mau di-upload sendiri-sendiri atau dikoordinir sendiri atau dikumpulkan ke saya, nanti saya uploadkan. Kalau sendiri-sendiri nanti pisah, artinya yang ini di mana, yang ini di mana. Tapi kalau dikumpulkan, misalkan kalian punya akun sendiri untuk satu kelas, itu juga enak. Tapi nanti kalau mau saya koordinir ya nanti saya buatkan. Mana? Mau diputuskan sekarang atau nanti pada waktu diskusi? Mohon maaf Pak, Ya silakan. kelas di Afrika ini sudah ada channel YouTube sendiri. Oke, bagus. Oke, terima kasih Mbak Zulfati Zahro. Sepertinya sinyalnya juga masih terganggu ya. Oke,
alhamdulillah kalian sudah punya channel YouTube sendiri satu kelas, jadi nanti bisa diupload di channel YouTube-nya kelas ini ya, dibuat playlist untuk APF. Nah itu enak, langsung nanti semua di situ, sehingga saya pun kalau ngoreksi nah tinggal lihat di satu channel, nanti bisa saya cek semuanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait perkuliahan? Sudah cukup? Bagaimana Mas Eko, Mas Nadif, sudah cukup? Izin bertanya Pak. Oke, ada lagi, silakan. Kan tadi berhubungan dengan presentasi kelompok yang disajikan secara video, itu nanti setelah dikirim link YouTube, apakah langsung besok ketika hari Senin itu langsung diskusi atau menunggu beberapa kelompok mengupload di YouTube Pak? Oke, untuk pembuatan video, ya ini pertanyaannya bagus ya, karena membuat video enaknya dikumpulkan bersamaan atau sendiri-sendiri. Saya tawarkan ini karena kan tadi yang memilih membuat video adalah kalian semua. Bagaimana Mas Nadif, ada usulan? Biar fair, sama gitu ya. Sanggup? Wah ini kayak berat, wajah-wajahnya langsung tampak lemes ini, kayak belum sarapan. Udah, untuk video saya serahkan kepada masing-masing kelompok maksimal H-1 sebelum presentasi. Maksimal hari Minggu. Minggu itu sudah bisa diakses oleh teman-teman, sehingga teman-teman sudah bisa melihat. Nanti berarti yang minggu keempat adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Minggu kelima, kelompok 3 dan kelompok 4. Minggu ke-6, kelompok 5-6. Minggu ke-7 adalah kelompok 7 dan 8. Oke, begitu ya Mas Nadif ya? Oke. Jika seperti itu, nanti saya catat untuk videonya masing-masing sesuai dengan jadwal presentasinya. Tapi untuk makalah dan PowerPoint, semua sebelum pertemuan ke-4. Ya, nanti kalau ada revisi boleh direvisi, tapi nanti akan jadi penilaian juga. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita akhiri untuk perkenalannya ya. Perkenalannya kita lanjut ke materi. Oke.